Oke, mahasiswa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Kita masuk ke yang kedua. Jadi tadi saya jelaskan tentang gempa bumi itu dari mana, terjadinya seperti apa, mengakibatkan apa, lalu skalanya ya. Nah, kita sekarang melihat lebih detail lagi sumber-sumber penyebab kerusakan gempa bumi. Ini nanti banyak saya ambil dari foto-foto kerusakan bangunan diakibatkan oleh gempa. Nah, kerusakan langsung itu bisa berupa kerusakan akibat kegagalan struktur atau ground failure. Jadi strukturnya gagal karena ada pergerakan yang responnya tidak terdeteksi. Kerusakan akibat ground failure itu adalah shaping faulting atau fall rupture, jadi ada permukaan yang mengalami keruntuhan, terus bisa juga berupa sebuah getaran dari tanah atau kelongsoran, bisa ground cracking, liquefaction, differential settlement, lateral spreading, dan landslide. Jadi ini kerusakan-kerusakan gempa yang tidak terjadi pada kegagalan struktur, tapi terjadi oleh tanah yang mengalami pergerakan. Nah, tanah bergerak itu macam-macam, ada ground crack, jadi crack tanahnya mengalami retakan-retakan. Terus ada yang mengalami kegagalan lapisannya itu kayak lumpur, menjadi lapisan yang bergerak tetapi seperti lumpur. Ya. Terus ada yang mengalami pergerakan tidak hanya geseran tapi pergerakan ke bawah. Lalu ada yang mengalami spreading, ada yang mengalami kelongsoran utuh, landslide. Ya. Lalu kerusakan akibat ground sinking, yaitu pada permukaan tanah yang mengalami pergerakan, itu bisa pergeseran struktur, bisa pergerakan daripada struktur. Lalu indirect effect itu efek yang tidak langsung ya, bisa menimbulkan tsunami. Jadi tsunami itu adalah pergerakan akibat dari sebuah gempa. Bisa terjadi suatu flood, bisa terjadi landslide, bisa terjadi sebuah kebakaran. Jadi ini efek-efek tidak langsung sebagai akibat dari gempa. Jadi gempa itu bisa menimbulkan efek langsung pada struktur, bisa menimbulkan efek langsung pada pergerakan tanah, lalu pergerakan tanah itu bisa menimbulkan kerusakan struktur, lalu bisa menimbulkan efek yang tidak langsung, yaitu berupa tsunami dan
seterusnya. Ya, ini sumber-sumber penyebab kerusakan. Nah, sekarang kita lihat, ini terjadi tahun 1995, jadi 30 tahun yang lalu. 1995 ini ada terjadi di Kobe. Nah, terjadi di Kobe. Ini infrastruktur yang hancur itu ini. Nah, ini terlihat sebagian besar keruntuhan jembatan kereta api disebabkan oleh keruntuhan geser pada kolom. Jadi yang menyebabkan strukturnya rusak itu karena kolomnya yang runtuh. Nah, kolom runtuh itu bisa diakibatkan oleh pergerakan horizontal, bisa juga tidak mampu menahan vertikal. Akibat gempa terhayun ke atas ke bawah menimbulkan efek daripada lateral pada kolom, sehingga kolomnya bisa runtuh. Nah, ini rangka struktur beton bertulang dari jalan kereta api mengalami kerusakan berat dan perbaikan membutuhkan waktu paling tidak setengah tahun. Itu harus diulangi lagi, diperbaiki lagi, dibangun kembali. Lalu ini kerusakan kolom-kolom dari railway ini yang mengalami kegagalan. Tulangannya utama, kolom menekuk hingga beton sebeling terkelupas. Ini berarti akibat daripada pergerakan horizontal. Karena pergerakan horizontal, nah ini terlihat, ini tulangan-tulangannya pada terlihat, jadi betonnya yang gagal, beton gagal, untungnya masih ada tulangan. Kalau nggak ada tulangan, tentunya akan mengalami langsung keruntuhan. Nah, ini juga sama, ini terjadi kegagalan kolom tapi di atas. Ini struktur atasnya tambah jatuh. Jadi ini jembatan di daerah Mikage mengalami keruntuhan. Struktur jembatan merupakan simple supported, jadi tumpuan sederhana. Karena tumpuan sederhana, tumpuannya nggak mampu menahan beban, artinya struktur atasnya runtuh. Ini keruntuhan struktur jembatan kereta api, di mana tanggulnya mengalami keruntuhan. Jadi terjadi pergeseran tanahnya. Lalu ini kegagalan kolom dari rangka struktur jembatan di jalan Shinkansen, serta terlihat badan jembatannya yang mengalami keruntuhan. Jadi seperti ini. Ini adalah sebuah trek bawah tanah atau sabi pada dinding tengahnya yang setebal 40 cm itu tidak mampu menahan hentakan dari atas, sehingga yang terjadi keruntuhan di tengah, bukan di pinggir. Kalau di pinggir itu kan menahan momen akibat tekanan tanah dan beban dari atas. Seharusnya di tengah ini memiliki dimensi yang lebih besar daripada di dinding, supaya ketika terjadi gempa vertikal ini kuat. Jadi ini bisa menjadi suatu bahasan ya, menjadi bahasan bahwa untuk membuat sapi ini dinding tengahnya seharusnya lebih besar daripada dinding tepi, karena untuk menahan gempa yang vertikal. Ini kolom pada bagian bawah di sapi baklingnya mengalami sebuah keruntuhan.
Lalu ini juga kolom, tapi yang mengalami keruntuhan itu pada bagian atasnya. Di bawah aman, tapi atas yang runtuh. Jadi kalau di teori gempa, itu ada namanya kolom join atau hubungan, titik-titik kolom. Hubungan antara kolom dengan struktur atas dan struktur bawah itu beban gesernya sangat besar. Karena beban geser sangat besar, kenapa kolom itu pengaku lateralnya, pengaku lateralnya itu ada di atas dan di bawah. Nah, ini kita lihat kegagalan geser atau shear failure dari suatu dinding beton di Shinagata Station. Itu terlihat ya, ini ada pergeseran 45 derajat ini dinding gesernya. Nah, jadi ini akibat geser, lalu ini tulangannya. Tulangan, ini lateralnya, ini yang lateralnya, lalu ini yang melingkar. Lalu ini daerah parkir pada basement International Exhibition Hall, ya, terisi oleh tanah dan kerusakan terjadi juga pada bagian kolom dan dinding. Ini terjadi keruntuhan pada jalan layang dengan menggunakan kolom tunggal, banyak di Jakarta, ya, jalan layangnya menggunakan kolom tunggal, itu akan terjadi kerusakan pada bagian bawahnya, karena gaya geser terbesar itu di bagian bawah. Jadi nanti kan kita belajar bagaimana kita menghitung gaya geser, lalu bagaimana kita memperkuatnya supaya mampu menahan geseran. Ini contoh lain kerusakan di bagian bawah. Nah, ini kerusakan kolomnya seperti ini. Ini adalah pilar final yang terbuat daripada beton bertulang. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat keruntuhannya seperti apa. Jika kita menggunakan pilar tunggal, seperti Jakarta banyak sekali pilar tunggal, sebetulnya ketahanan terhadap gaya lateral di gempa itu sangat diragukan. Ketika terjadi gempa yang besar, maka yang akan terjadi adalah kegagalan pada dasar. Sistem beam kolom join itu menghubungkan antara kolom dengan sambungan, baik di dasar maupun di atas. Seperti yang terjadi di Kobe dan Osaka, ini terlihat ya, bahwa struktur yang dengan kolom tunggal ini mengalami sebuah keruntuhan karena dasar kolomnya gagal menahan geser. Seperti ini terjadi kegagalan pada bagian bawah sehingga strukturnya rusak. Oke. Nah, ini kerusakan-kerusakan struktur akibat ketahanan geser pada bagian bawah. Lalu ini kerusakan akibat struktur atas yang mengalami rubuh lepas dari tumpuannya. Artinya ini tidak disertakan menahan gempa. Jadi kalau di gempa 1 kemarin, saya mengajarkan tentang elastomer. Elastomer itu untuk struktur yang besar, itu pasti ada 3. Kecuali elastomer penahan gempa. Untuk elastomer yang bukan penahan gempa itu ada 3, yaitu elastomer yang sebagai tumpuan, lalu elastomer ada stopper, stopper arah memanjang, dan stopper arah melintang. Nah, bangunan ini berarti stoppernya nggak dipasang, atau
dipasang tapi stopernya mengalami kegagalan. Tapi umumnya nggak dipasang, jadi dia hanya menggunakan elastomer untuk penahan gempa, nggak kuat, artinya strukturnya mengalami keruntuhan. Memang kita itu akan kesulitan ketika kita menghitung besarnya beban. Karena besar beban itu kan kita hitung sebagai statis, lalu kita dapatkan ukuran daripada elastomer dan stoppernya. Ini sebuah bus yang bertengger di atas. Ini dump truck ringsek ditimpa keruntuhan jembatan dan dump truck tersebut mengalami kebakaran. Ini kerusakan pada tumpuan landasan jembatan, kehancuran beton pada bagian atas. Ini sama, jadi ini keruntuhan bangunan atas. Oke. Nah, ini ada keruntuhan pada bagian atas lepas dari tumpuannya. Ini sama. Ini kerusakan kolom yang biasanya nih, kolom itu rusaknya di join atas dan join bawah. Ini join bawahnya oke, berarti beam kolom joinnya bagus, atas oke, tapi yang tengah, jadi terjadinya di tengah, berarti pelepas energinya nggak ada, gitu. Sehingga di tengah ini mengalami keruntuhan. Ini mengalami keruntuhan. Ini pada bagian bawah. Oke. Nah, ini terlihat sebuah pilar itu bergesernya arah horizontal persis. Ini patah, bergerak arah horizontal, berarti atas bawahnya kuat. Jadi ketika kita melakukan perkuatan pada struktur itu nanti saya ajarkan di setengah semester berikutnya tentang bagaimana kita membuat perkuatan strukturnya. Ini jembatan yang mengalami kegagalan pada bagian bawah. Ini di Jepang ya terjadinya seperti ini. Nah, ini adalah struktur. Ini mengalami keruntuhannya bukan di pinggir tapi di tengah. Karena apa? Bebannya yang tidak ada di tengah yang banyak ini. Jadi ketika terjadi gempa arah vertikal, jadi bukan horizontal, ini yang terjadi arah vertikal, maka di tengah ini akan runtuh. Kalau gempa horizontal kan bisa ditahan oleh kiri kanan, ya, gempa vertikalnya yang tidak. Ini galang akibat compression failure, jadi gaya tekannya yang gagal ya, pada per baja. Jadi bajanya akan meleyot seperti ini karena tertekan. Lalu ini per jembatan ruko linear mengalami tilting dan gelegar jembatannya jatuh karena terdorong oleh gelegar yang lainnya. Seperti beam kolom joinnya yang mengalami kegagalan. Ini jembatannya runtuh. Nah, sekarang kita lihat jembatan dengan pilar ganda, bukan pilar tunggal. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya struktur atasnya ini bergerak. Ini struktur bawah oke. Ini pilarnya kolomnya ganda aman. Oke. Yang mengalami pergerakan pergeseran adalah struktur atas dan ini tidak mengalami keruntuhan. Jadi intinya kalau kita ingin membuat bangunan dan gempa ya jangan menggunakan satu tiang, minimal 2 tiang. Karena 2 tiang nanti kalau ada gaya lateral, maka distribusi daripada gaya lateral itu akan diterima oleh seluruh elemen. Jadi Anda lihat tadi yang vertik, yang satu tiang itu runtuh semua, tetapi yang 2 tiang aman. Jadi Jakarta itu amannya seharusnya menggunakan 2 tiang. Ini bangunan jembatan pelengkung pada ujungnya yang mengalami keruntuhan. Oke. Ini kegagalan pada dasarnya ya, pada
dasar daripada bangunan. Oke, kami kira itu. Ini waktunya juga sudah jam 10.50. Saya tutup. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan. Ada pertanyaan? Cukup Pak, tidak ada Pak. Cukup ya. Ini yang masuk, oh jadi 3, saya cek dulu di itunya ya. Ini sudah 34, berarti 2 orang lagi. Coba saya cek di apa namanya tadi, spiritnya, tadi bahannya 31. Nah, kalau yang masih 31 ini harus segera laporan ke jurusan supaya segera bisa masuk. Sebentar, saya cek sebentar. Nah, ini. Spirit. 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 Nah, oke, ini ya masih 31 ya. Jadi yang hadir 31, berarti yang lainnya belum ada di absen. Oke, nanti minggu depan seharusnya sudah lengkap sejumlah 54 orang. Harusnya sudah ada 34 orang. Oke, ini sudah saya cek. Lalu akan saya foto. Tadi belum saya foto kehadiran hari ini karena absennya ya. Ntar stop. Oke, silakan. Motonya gimana? Atau mungkin ada yang bisa, ini yang di layar saya yang hadir kok ada tertulis 33 orang, cuma di fotonya itu hanya 6.